Halo anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Bu Yanti. Baik, kali ini kita akan belajar pembelajaran 4 dan 5 ya, masih di tema 1. Nah, kita akan belajar tentang simpulan dan teks laporan hasil pengamatan. Seperti apa? Penasaran kan? Ayo kita siapkan diri untuk belajar bersama. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, kita sudah sampai di pembelajaran 4 dan 5 di tema 1. Kita akan belajar simpulan dan teks laporan hasil pengamatan. Nah, simpulan itu apa? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Nah, ikhtisar itu apa? Ikhtisar adalah rangkuman atau ringkasan atau juga intisari. Nah, kemudian bagaimana cara mencari simpulan pada suatu paragraf? Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Kamu baca, kamu pahami teks secara keseluruhan. Kemudian, temukan informasi penting dalam teks paragraf tersebut. Hubungkan semua informasi-informasi yang sudah kamu dapat dalam teks paragraf tadi. Nah, contohnya seperti ini. Ada paragraf, banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Nah, hal-hal penting atau informasi penting yang didapat dari paragraf tersebut adalah jagung. Oh, tanaman jagung itu alternatif tanaman padi. Loh, kenapa? Karena cukup mudah ditanam ya kan, dan masa tanamnya juga relatif lebih cepat. Nah, yang Bu Yanti beri tanda kuning itu adalah informasi penting yang terdapat dalam paragraf. Jadi, kesimpulan dari paragraf adalah simpulan sama kesimpulan itu sama ya. Nah, simpulannya adalah tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanam yang cukup mudah. Gitu. Nah, sekarang kita beralih ke teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan itu apa? Nah, teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Kalau pengamatan belum dilakukan, tidak boleh dibuat teks laporan. Teks laporan hasil pengamatan hanya boleh dilakukan kalau pengamatannya sudah dilakukan ya. Nah, laporan hasil pengamatan ini tidak boleh direkayasa atau tidak boleh dibuat-buat, namun harus berdasarkan fakta. Fakta itu kejadian asli, apa adanya. Contoh laporan hasil pengamatan itu apa? Misalnya nih, pengamatan tentang daur hidup kupu-kupu, mulai dari telur menetas jadi ulat puasa jadi kepompong jadi kupu-kupu, kupu-kupu bertelur. Nah, begitu seterusnya. Kemudian pengamatan tentang pertumbuhan tumbuhan, mulai dari biji, tumbuh kecambah, akar sedikit, lalu tumbuh daun, begitu seterusnya. Pengamatan tentang lingkungan sekitar rumah. Nah,
Contoh-contoh laporan hasil pengamatan ini ya, isinya tidak boleh berdasarkan rekayasa, tapi harus benar-benar berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Nah, isi laporan hasil pengamatan ada informasi umum. Informasi umum ini isinya adalah judul pengamatan, terus tempat dan tanggal pengamatan, subjek pengamatan, yang mengamati siapa. Tuh, terus kemudian kumpulan fakta-fakta. Nah, faktanya apa? Ini isinya. Kumpulan fakta-fakta ini adalah isi dari laporan pengamatan. Setelah itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini intisari dari kumpulan fakta-fakta tadi disimpulkan dalam satu kalimat. Begitu. Oke? Gitu ya anak-anak. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan dari Bu Yanti. Jika kurang jelas diulangi lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Dah. Ya, itu tadi penjelasan tentang simpulan dan laporan hasil pengamatan. Kalau simpulan itu ikhtisar akhir ya. Jadi kamu membuat satu kalimat yang isinya itu adalah mencakup satu paragraf tadi. Nah, intisari dari sebuah paragraf kamu simpulkan menjadi satu kalimat ya, satu kalimat. Nah, kemudian kalau teks laporan hasil pengamatan itu harus berdasarkan kondisi nyata atau fakta atau apa adanya, tidak boleh direkayasa. Oke. Nah, si teks laporan hasil pengamatan itu terdiri dari informasi umum. Informasi umum itu ada apa saja? Ada judul, ada tempat pengamatan, terus tanggal pengamatan, waktu pengamatan itu maksudnya. Kemudian yang mengamati itu siapa? Nah, itu kemudian setelah itu kumpulan dari fakta-fakta yang merupakan isi dari pengamatanmu. Nah, setelah itu baru kesimpulan. Begitu ya anak-anak. Semoga paham. Oke.